Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Karena di dalam nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Engkau sanggup menjawab setiap pergumulan kami. Engkau mendengar, Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Bapa, kami kagum akan Engkau. Biarlah setiap puji sembah kami sore ini naik ke tahta-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami mau duduk diam, mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk fokus pada firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan yang sama Tuhan. Kuduskan kami semua karena kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap menerima taburan benih firman berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, semuanya sehat? Puji Tuhan. Semangat. Toleh kanan kiri kasih senyuman. Halo. Ya, gitu kan enak ya saling sapa. Supaya sama-sama tahu kalau kita sama-sama bahagia. Amin. Ya, kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 15. Wah, panjang sekali, Bu, gitu ya. Tapi kita malam ini akan tahu apa maksud dari firman Tuhan di mana perikopnya adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Di sini saya beri judul bahwa Yesus datang memberi kuasa. Katakan sama-sama, Yesus datang memberi kuasa. Tadi kita sudah menyanyi bahwa kuasa itu ada dalam nama Yesus. Kita punya kuasa, amin. Kak semua. Kita punya kuasa? Nah gitu dong. Pernah dipakai enggak kuasanya? Temen tak. Nanti dipakai ini. Tuhan, aku percaya ketika aku melangkah untuk mencari hutangan, semuanya akan saya dapatkan. Apakah kuasa seperti itu? Weh, jemaat di sini hebat-hebat loh. Ya, kita sama-sama belajar. Dalam bahasa Yunani, kata kuasa itu disebut exousia. Bisa katakan sama-sama exousia. Exousia ini artinya adalah hak istimewa. Luar biasa, kita anak-anak Tuhan semua diberi kuasa, berarti ada satu hak istimewa yang kita terima. Kita dijadikan satu ahli waris sorga. Sorga itu kaya, jalannya aja dari emas. Kalau kita punya emas di sini, di dunia saudara emasnya berkilau. Wow, kinclong rek sampai koyok toko emas melaku gitu ya. Begitu sampai sorga, gak bisa, itu emas gak laku. Kenapa? Karena jalannya aja di sana sudah emas. Tapi di sini kita belajar kuasa yang dari Tuhan itu seperti apa. Yesus datang memberi kuasa kepada setiap kita orang-orang percaya. Kuasa dan otoritas itu tidak sama. Kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Bagaimana caranya? Kalau kita punya otoritas, contoh ini saya bos. Saya bos di sebuah perusahaan, otoritas penuh ada di tangan saya. Saya punya kuasa memerintah semua orang-orang di bawah saya. Itu otoritas dan kuasa berbeda. Ketika kita punya otoritas, yaitu siapa? Yesus. Yesus punya kuasa kepada kita. Kuasa itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Bukan berarti kita ini menjadi satu otoritas yang bisa menguasai semua orang. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kuasa apa yang sudah diberikan kepada kita? Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kita bukan melakukannya untuk kehendak sendiri. Melainkan kita melakukannya semua untuk Tuhan. Dalam kita bekerja saja contohnya. Kita bekerja, banyak orang yang saya jumpai ngomongnya begini. Aku dibayar 2.000 ya tenagaku tak tok 2.000 Bu. Aku dibayar 1 bulan cuma 1,8 ya tak hitung 1,8 dibagi 30 nanti ya itu tenagaku yang tak keluarkan. Berarti kita mengerjakan semuanya itu bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk diri sendiri. Nggak mau rugi. Padahal kalau kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan saudara. Tuhan itu akan sediakan dan tidak pernah berhutang. Baru saja saya duduk bersama hambanya. Bapak Pendeta Hendri ya. Saya diberikan satu wejangan meskipun singkat tapi nancep saudara. Kenapa? Karena kami ngobrol itu bukan satu kebetulan. Ketemulah ternyata kita sama-sama orang misi. Orang misi itu nggak pernah namanya ngitung biaya ke sana ke sini ke situ.
bagaimana apa yang harus kita bawa. Enggak mikir. Kenapa? Karena kita melakukannya semua untuk Tuhan. Yang kita senangkan itu adalah Tuhan. Kuasa yang sudah Tuhan berikan untuk kita melangkah membawa iman. Membawa kuasa tersebut. Supaya apa? Semuanya itu menjadi berkat. Yesus pun tidak menggunakan kuasa dan otoritasnya untuk menjalankan kehendaknya. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus itu punya kuasa, tapi dia tidak melakukan atau menggunakan kuasa dan otoritasnya itu untuk melakukan kehendaknya. Tetapi untuk menjalankan kehendak Bapanya. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Berarti Yesus punya otoritas dan kuasa penuh. Ya, di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 15, ini ada 3 hal yang terkandung di ayat ini. Apakah itu? Yang pertama adalah menyadari panggilan. Di ayat pertama sampai ketiga di situ dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita merasakan bahwa Yesus datang benar-benar membawa kuasa, kita menyadari panggilan kita. Loh Bu, aku dipanggil jadi apa? Pastikan banyak yang bertanya seperti itu. Kalau kita ada satu perkataan yang kita dengar, Tuhan panggil kamu. Apa yang menjadi asumsi kita? Halo, mosok aku kate mati Bu? Bisa? Bisa. Karena apa? Ya, Tuhan panggil saya seolah-olah kita itu mau pulang ke sorga. Bapak Ibu Saudara, menyadari panggilan itu bukan berarti kita langsung rasanya kayak to the point mau mati. Bukan. Tetapi sadarkah kita akan panggilan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa? Sadarkah akan panggilan untuk apa Tuhan panggil kita? Untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena kita sudah menerima itu semua. Di sini Yesus mengutus memberikan kuasa kepada 12 muridnya. 12 murid saudara, itu murid inti. Belum murid-murid yang lain. Kalau 12 murid ini satu murid memuridkan. Terus muridnya lagi memuridkan lagi. Makanya dikatakan amanat agung, pergilah dan jadikanlah bangsa semua muridku. Berarti itu juga tugas kita. Percayakah bahwa kita adalah murid-murid Tuhan? Ya, kalau kita sudah murid, ayo memuridkan. Kak Bu, enak jadi murid terus, gak munggah, gak popo. Loh saudara, mau ndak naik kelas? Ndak mau toh? Maunya naik kelas toh? Kalau mau kelas berarti ada ujian. Amin. Setiap anak sekolah, kalau dari SD, dari TK ke SD, SD, SMP, SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi, itu semua ujiannya bukan tambah enteng loh. Ujiannya tambah berat loh. Ya, kita mau the next level untuk iman kita, berarti ujiannya juga semakin berat. Bukan berarti kita itu orang beriman sudah jadi murid Tuhan terus bebas dari masalah. No. Justru orang yang dekat dengan Tuhan itu masalahnya banyak. Ada orang yang protes, yo iku bu gak enak melok Tuhan. Menurut saya berarti dia tidak siap. Kita bukan hanya tahu dan menyadari panggilan, tetapi menyadari bahwa kita harus menanggapi panggilan itu. Ingat, Petrus berani tinggalkan jala dan perahu yang dimilikinya. Kenapa? Karena Yesus panggil dan katakan bahwa engkau akan kujadikan penjala manusia. Itu untuk memuridkan saudara, tidak gampang memang. Kenapa? Karena Petrus ini sudah punya pekerjaan. Makanya tadi pagi sempat saya singgung, kita itu memberitakan firman hanya cerita, saksi kepada semua orang di mana Tuhan sudah tolong kita. Biasanya orang itu kalau ketemu itu bukan saksi tentang kebaikan Tuhan. Ngeluh, ngerti enggak sih yu aku gak duwe beras. Yang diceritakan masalahnya. Nanti kalau ya wes ayo doa, wae iki pisan sing dijak omong sok rohani saudara. Dijak doa bla 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 bla, nangis. Saksi aku mari doakan orang-orangnya sampai dilawat dan nangis. Begitu ditanya, kamu nangis tadi kenapa? Aku nangisi masalahku. Saudara,
Bukan nangis kagum ketemu Tuhan, tapi menangisi masalah. Kita berdoa nangisi masalah, percuma. Selesai berdoa tetap sumpek. Maukah seperti itu? Kita berdoa tujuannya apa? Tujuannya lepas dari belenggu. Supaya kita damai sejahtera ada lagi. Ya, Petrus itu dalam Matius 4 ayat 18-20, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kita berapa kali saksi, belum ada orang yang bertobat. Kenapa? Karena kita tidak pernah menggunakan kuasa dari Tuhan. Karena yang kita saksikan itu bukan kebaikan Tuhan, melainkan setiap keluhan-keluhan kita. Bapak Ibu Saudara, introspeksi diri. Sekarang hari ini kita usia berapa? Ternyata dalam kerohanian kita itu masih anak-anak. Kenapa kok dikatakan anak-anak? Karena setiap kali berdoa hanya meminta. Bu, gak salah. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan kuberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Gak salah saudara. Tapi saya punya anak. Ketika putri saya yang kedua ini masih kecil, setiap kali dia minta mami permen, mami susu, mami coklat, minta gak apa-apa masih kecil. Tapi ketika dia beranjak dewasa, mulai dia tahu harus memberi kepada orang tua. Berapapun atau apapun yang kamu punya, yang kamu hasilkan. Yang penting kamu sudah tahu kewajibanmu terhadap orang tua. Kita jadi anaknya Tuhan. Sampai hari ini berapa puluh tahun. Kita itu isi nilai doa mek nangis jaluk. Tuhan berkati aku. Tuhan lindungi aku. Tuhan bebaskan hutangku. Aku percaya semua hutangku dilunaskan Tuhan. Ki sapa sing ngutang? Sapa sing lunasi? Kita percaya melakukan dengan kuasa dan iman. Caranya piye? Ya bekerja mendapatkan sesuatu, dari situ Tuhan akan berkati. Kalau kita cuma tidur terus leyeh-leyeh ya, ngantuk. Apakah berkat itu datang dari langit? Gentengi rumah buka, duitnya ceblok? Enggak ada saudara. Ya, kita harus melakukan kewajiban kita. Matius juga berani meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai karena Tuhan panggil untuk ikut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan panggilan kita? Ibu mertua saya, dia seorang janda sejak usia 32 tahun saudara. Anaknya 9. Suami saya anak yang nomor 6. Ketika ibu mertua itu menjalani panggilannya untuk menjadi seorang penginjil, papa mertua itu dinas di luar pulau. Dan di luar pulau kecantol sama Anda sendiri yang mengatakan. Ya, sampai di sana menikah dan punya anak. Singkat cerita, papa mertua meninggal di luar pulau. Dan keluarga di Jawa tidak diberitahu. 3 bulan setelah meninggal baru kabar itu sampai kepada ibu mertua saya. Dikatakan bahwa suamimu sudah meninggal. Dan di situ ibu mertua saya itu terus getol cari Tuhan. Terus serius cari Tuhan. Ketika dia menginjil, dia tidak pernah untuk bawa proposal ke pengusaha-pengusaha, Pak aku nginjil Pak. Tolong sumbang, enggak pernah saudara. Apa yang dia dapat dari pensiunan papa mertua itu dibagikan untuk pelayanan. Ibu mertua saya naik andong, naik dokar, itu keliling ke desa-desa. Nanti ada orang di sawah turun, kemudian capek ya, ayo makan bareng, makan siang bareng sama orang-orang di sawah. Di situ ibu saya cerita siapa Yesus. Dan ibu saya melakukan itu terus menerus. Kenapa? Karena panggilannya memang memberitakan firman. Ibu mertua tidak sekolah teologi saudara. Tapi dari penginjilan beliau berdiri 2 gereja. Saya salut mendengar ini.
Dari sekian saudara dari suami saya dipilih menjadi hamba Tuhan. Dari sekian saudara saya dipilih jadi hamba Tuhan. Dan saya sama suami saya itu terus menanggapi panggilan ini, melakukan panggilan ini dari waktu ke waktu sampai hari ini. Dan itu tetap saya lakukan, apapun kondisi saya. Bapak Ibu, ketika saya dipanggil Tuhan keluar untuk saya memberitakan firman di tempat-tempat terpencil, padahal kondisi keuangan saya tipis. Tetapi saya hanya mau taat, ya sudah. Sekarang bulan 6 nanti, tahun depan, persiapan yang namanya penyakit tahunan ajaran baru itu selalu ada. Kalau sudah bulan 6, bulan 7 di sini ada koyok, betul? Pusing Bu, kenapa? Mikiri semesteran, mikiri uang pangkal gitu ya. Nggak apa-apa kalau koyok sik masuk akal, lek jeruk pecel ojo ya saudara. Itu bahaya ya. Nah, tapi di bulan 6 itu Tuhan perintahkan saya misi ke Flores. Saya mikir saudara, putri saya waktunya masuk jadi mahasiswi. Yang ini masuk jadi sekolah. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Sebelum saya berangkat Tuhan sudah sediakan. Tuhan itu kalau bayar di depan. Makanya ketika kita berdosa, Tuhan itu berani mati di kayu salib untuk bayar dosa kita. Oleh sebab itu kita jadi murid itu jangan ngongkang-ngongkang kaki. Ayo melangkah, ikuti jejak Tuhan. Karena jejak seorang pembawa Injil itu indah. Yang setuju katakan amin. Ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita menolak panggilan kita. Siap? 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 Ketika Anda mengatakan siap, itu sudah konfirmasi dengan Tuhan. Untuk Anda melangkah, setiap melangkah, jangan bawa keluhan Anda. Tapi bawalah nama Kristus yang menyelamatkan. Hal yang kedua, tetap berjaga-jaga dan jangan berkhianat. Matius 10 ayat 4, di situ dikatakan Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini murid yang luar biasa. Dan diizinkan oleh Bapa untuk menjadi orang yang mengkhianati Yesus. Seperti Yudas Iskariot, Yudas telah memadamkan kuasa yang ada di dalam dirinya. Ia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus. Apa sih salahnya Yesus? Gak ada, tapi dia harus menggenapi firman. Banyak orang-orang yang bencekno di hidupan kita. Ya Bu, bener, bojoku itu paling nyebelno. Ada satu ibu saudara, yang sangat kepahitan sama suaminya. Bahkan dia sakit di ranjang rumah sakit gak bisa bergerak. Waktu suami saya datang, ditanyai, ibu ada kepahitan? Iya Pak. Sama siapa? Saudara tahu sing dingenin siapa? Suaminya. Kenapa Bu? Sampai mati Pak, aku gak bakal ngampuni suamiku. Singkat cerita, matilah dia. Dalam satu gelombang lagi, ganti saudara. Suaminya yang sakit. Tapi istrinya sing kepahitan. Ketika suaminya itu bosen dicereweti sama istrinya. Dia lompat dari lantai 3 atau lantai 4 di rumah sakit itu. Matilah. Gitu itu. Istrinya masih datang. Cenai mati disik. Loh saudara masih dimaki wes mati. Kepahitannya luar biasa. Semua ini diizinkan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat dengan kita. Tuhan punya maksud. Tidak ada peristiwa random dalam kehidupan kita. Semuanya itu ada unsur kesengajaan Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Orang-orang yang langsung menghabisi dirinya untuk bunuh diri, mereka tidak pernah terbentuk
Dan mereka sengaja untuk membinasakan bait Allah. Dan mereka juga akan dibinasakan. Bapak Ibu, koreksi diri masing-masing. Apakah kita masih punya kepahitan, masih punya kejengkelan, masih punya sakit hati? Baik itu sama tetangga, kanan kiri, sama hamba Tuhan, sama saudara, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan. Masih Bu, aku bereskan segera. Supaya kita melangkah untuk memberitakan Injil, itu tidak ada yang namanya hianat. Jangan pernah berkhianat untuk menjual Yesus demi kepuasan kita sendiri. Ada orang yang berdalih karena tidak pernah mau lepas dari kepahitan. Dia berdalih apa? Tuhan tahu hati saya, Bu. Loh, wis ngerti lek hatimu busuk. Kenapa? Karena kamu tidak pernah mau mengampuni. Bapak Ibu, mengampuni itu melupakan. Jadi sudah jangan pernah ingat-ingat lagi. Kalau kita ngomong ngampuni, saya dulu belajar mengampuni orang yang mau bunuh saya, saudara. Tuhan itu kasih yang namanya ujian. Ujiannya apa? Orang ini sakit. Saya ditelepon anaknya. Mbak, tolong doakan mamaku. Sebentar Dek, aku doa dulu. Saya takut saudara. Kenapa? Ini orang sakit. Pulang doa pagi, perutnya sebelah kanan itu bendol sak genggaman tangan. Dan dia pingsan di jalan diantar orang pulang. Tapi di situ saya diundang untuk mendoakan. Sedangkan saya tahu ini orang pembenci saya. Saya berdoa dan saya dapat tantangan dari Tuhan. Ketika kamu melangkahkan kaki keluar dan mendoakan dia dengan kasihmu yang tulus, hidup jadi saksi. Tapi kalau kasihmu pura-pura hanya ingin dilihat orang, ditonton orang, mate. Saudara, jujur saya takut. Kasih saya ini pura-pura apa sungguhan? Akhirnya saya ngomong sama Tuhan. Saya siap melangkah dan melakukan kasih itu dengan tulus. Bapak Ibu, hanya Tuhan yang tahu hati saya, betul? Saya ini pura-pura atau enggak, nanti buktinya orang itu mati apa hidup. Dan ketika saya ke sana, jujur saudara, orangnya itu tinggi besar. Dan Tuhan katakan, suruh tengkurep, pijet dari tengkuk sampai tumit. Aku duduk turunan tukang pijet, saudara. Tapi saya disuruh mijeti. Tak pijeti, saya dipijeti ngorok. Tidur. Kemudian mbak, balik mbak, tubuhnya dibalik, terlentang. Terus saya itu dituntun sama Tuhan untuk pijet perutnya dari atas ke tengah, dari samping ke tengah, dari bawah ke tengah, saudara. Semua dilumpuk nonik puser. Ya, setelah itu saya enggak ngerti iki ilmu dari mana, saya enggak tahu. Jujur saya enggak punya turunan tukang pijet sama sekali. Dan ketika itu saudara, tidur ngorok lagi. Saya pamit sama anaknya. Dek, aku pulang. Mamamu wis tidur. Thank you ya mbak. Iya. Saudara, saya di perjalanan itu saya bilang, Tuhan aku tulus loh Tuhan. Sungguhan aku tulus Tuhan. Engkau tahu aku tulus, aku enggak main-main. Karena waktu saya mijet itu semua anaknya 6 ada semua saudara. Dan mereka melihat mamai tak pijet sampai ngorok. Setelah itu 2 jam saya ditelepon. Mbak! Waduh saudara, derwedek. Jujur, anaknya ngomong gini, mamaku kayak wong gendeng. Loh, kenapa? Loh iki lek gendeng gak tambah soro ya. Mamaku kayak wong gendeng mbak. Tadi sakit berok-berok tonggo kumpul. Saiki perutnya kempes berok-berok lagi tonggo kumpul. Denger no mbak. Terus di loudspeaker saudara. Dia itu teriak-teriak. Mujizat, mujizat. Itu perutnya habis kempes gak ono pentolane. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kalau kita menyadari panggilan kita, terus kita tidak berkhianat kepada siapapun, kasih kita itu tulus, mujizat terjadi. Ya, jangan pernah kita dikuasai oleh iblis seperti Yudas. Kalau kita mau Bapak Ibu, segera lakukan. Dalam Lukas 22 ayat 3, perhatikan ini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yudas dimasuki iblis karena dia membuka celah. Dia di pikirannya sudah ngomong duit. Kalau otak kita itu sudah diisi dengan hal-hal duniawi saudara, itu hal yang rohani akan pasti dikesampingkan. Uang dilihat dari sisi jasmani, utamakan aku nanti gila. Kalau uang dilihat secara rohani, utamakan Allah nanti girang. Mau girang apa gila? Yakin mau girang? Lah dikei duit girang. Saudara ya,
kita perlu cermat dan cerdas untuk menangkap semua firman. Kalau kita katakan utamakan Allah nanti girang. Selama kita fokus sama Tuhan, saya percaya tidak ada hal yang mustahil. Semua apa yang menjadi ucapan doa kita yang lahir dari iman, itu besar kuasanya. Semua bisa ditarik dengan kuasa yang sudah diberikan oleh Yesus untuk kita. Dan yang ketiga, menjalankan utusan dengan kuasa yang diberikan. Kita sudah dipanggil toh, Yesus membawa kuasa, kita menyadari panggilan kita dan kita tidak berkhianat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita menjalankan utusan itu dengan kuasa yang Tuhan berikan. Dari ayat 5 sampai 15 itu ada beberapa item di mana yang perlu kita lakukan. Kita tidak boleh menyimpang. Di situ dikatakan pergilah kepada domba yang hilang, pergilah dan beritakanlah Injil. Kemudian jangan bawa harta benda. Dan carilah, berilah salam kepada orang lain. Dan yang sangat signifikan itu ada di dalam Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kuasa sudah diberikan. Dan yang lebih dahsyat signifikan itu adalah kuasa atas setan-setan dan juga kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jangan pernah kita pakai kuasa selain kuasa Tuhan. Ketika kita mengusir setan, kita tumpang tangan atas orang sakit, itu jangan dicampur adukkan dengan kuasa lain, Bapak Ibu. Ketika saya masih sakit-sakitan, dalam arti saya disantet. Kristen saya masih bunyi 2 kali, Kristen-Kristenan. Di situ saya berkunjung ke orang-orang pinter. Saya dikasih yang namanya cengkeh. Cengkeh itu disuruh bungkus kain putih, dibentuk kotak, dibuat kalung. Kayak Joko Sembung. Ya. Dan ini orang mengatasnamakan Tuhan. Saya tanya, Oma, kenapa dikasih cengkeh kok 3? Karena nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibungkus kain putih? Jujur saudara, saya tanyakan itu. Kamu percaya? Saya percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Ini kuasa dari Tuhan. Pakai kalung, taruh di lehermu supaya kamu tidak sakit-sakitan. Lu wong goblok saudara, ya tak tutno lu. Kemana-mana itu diketawain orang. Jadi saya itu kalau pakai leher lebar itu malu saudara. Kenapa? Ini anak kotake. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan seperti itu. Saya tambah menjadi-jadi saudara. Setiap kali saya ngomong sama orang, saya menceritakan kuasa Tuhan yang sudah terjadi dalam diri saya. Saya tambah setannya demo. Saya bisa mencak-mencak, saya bisa ndak karuan saudara. Dan saya bisa tekan leher orang sampai orangnya itu melotot loh saudara. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam diri saya itu tersandra setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Orang-orang yang saya datangi yang mengatasnamakan Tuhan, semuanya ternyata tidak pakai kuasa Tuhan, melainkan kuasa lain. Saya itu pergi ke orang pintar, saya disuruh ngambil kluwek, kluwek yang dibuat rawon. Itu kan keras kulitnya. Itu kulit harus dilobangi seperti mangkok tapi tidak boleh pecah. Semua isi kluwek itu dikeluarkan. Disuruh ganti dengan kotoran sapi. Saudara, aneh kan? Dan aku wong goblok tak tutno. Yang namanya di desa saudara, kalau cari kotoran sapi gak angel. Gampang, mlebu kebon oleh saudara ya. Karena di sana banyak yang punya sapi. Kalau di Surabaya susah. Karena saya di Jombang itu banyak. Dan saya bener-bener saudara, stiknya es krim itu tak tolet. Saya ini ya Tuhan kok kayak wong goblok tapi kok ya tak tutno. Ya, saya masukkan ke mangkoknya kluwek itu. Kemudian langkah ketiga, saya harus taburi itu dengan kopi bubuk. Setelah itu ditutup dengan irisan tomat. Kalau tomat itu ditumpuk di sandwich enak ya. Tapi itu disuruh tutup di kluwek yang dalamnya itu ada kotoran sapi. Setelah itu ditaruh di atas genteng. Katanya untuk pawang, supaya santet tidak masuk rumah. Dan saya lakukan. Semua itu karena saya masih bodoh. Saya mengikuti ilah-ilah lain. Saya melakukan semua
semua hal yang najis. Bahkan saya sampai ke orang pinter di mana saya itu dimandiin sama uapnya menyan. Saya ngalami itu saudara. Dan semua yang pakai kuasa selain kuasa Yesus itu tersandra dalam tubuh saya. Sehingga ketika saya pelepasan lebih dari 40 roh yang keluar. Orang yang mau bunuh saya pakai santet sampai beli yang namanya ayam cemani 60 juta. Hanya untuk menghilangkan nyawa saya. Semua terjadi diizinkan Tuhan. Dan di sisi lain Tuhan kasih petunjuk iki lho wong sing kate mateni kon. Doano. Saudara, saya baru ngerti ketika saya taat firman. Semua itu terjadi supaya saya mengalami Tuhan. Dan saya bisa menjadi berkat bagi semuanya. Bapak Ibu, proses demi proses untuk kita menerima kuasa dan semuanya itu terbukti dengan iman kita tidak mudah. Oleh sebab itu jangan main-main. Sadari panggilan kita sebagai seorang murid. Jangan pernah berkhianat dan jalani utusan itu dengan kuasa yang tak terbatas, yaitu kuasanya Tuhan. Ya. Di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Tetapi saya akan baca yang 46 saja. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Itu ceritanya seorang perempuan yang pendarahan. Di mana kuasa Yesus ketika Yesus itu jalan, tiba-tiba ada kuasa yang keluar. Ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus. Makanya Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Iki wong akeh Tuhan, gak ngerti. Tapi Tuhan merasa bahwa ada yang menjamah karena ada yang keluar dari tubuh Yesus. Kuasa itu seketika juga membuat perempuan pendarahan itu berhenti. Sekarang kita punya kuasa. Kita juga mengatakan siap untuk melakukan panggilan. Oleh sebab itu jangan pernah berkhianat dan lakukan semuanya itu untuk kita terus bersama dengan Tuhan, membawa kuasa dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kesaksian. Ada kakek nenek, mereka itu dapat satu hadiah dari anaknya untuk dia itu masuk ke kapal pesiar, mengikuti trip saudara. Wah rasanya seneng dikasih hadiah anak begitu ya. Tetapi karena dia tidak pandai dan tidak tahu fasilitas yang dia dapat, nenek ini membawa bekal begitu banyak. Mikir kapal pesiar seminggu makannya 3 kali. Wah banyak saudara makanan yang dibawa. Bahkan dia itu bawa selimut, bawa pakaian tebal. Kenapa? Karena gak ngerti fasilitas yang ada di tiket tersebut saudara. Ketika pulang anaknya itu tanyanya begitu semangat. Gimana Pak Ma? Enak ya di kapal pesiar? Enak apa? Loro kabeh. Loh kenapa Pak? Ini makanan 1 minggu basi. Kita bingung mau jajan. Karena uangnya tidak cukup. Jadi kita cukup-cukupkan, pokoknya kita terisi makanan. Kemudian kita papa mama itu kedinginan. Kenapa? Karena kita nggak berani sewa kamar. Kamarnya itu mahal. Anaknya nangis loh saudara. Pak, Ma, ini tiket itu sudah include semuanya. Sudah dapat makan enak-enak. Sudah dapat fasilitas kamar terbaik yang kita sediakan. Tapi karena semuanya miskom. Jadi tidak ngerti. Miskomnya di mana? Anaknya tidak kasih info, papa mama tidak tanya. Sama atau dengan kita, kalau kita miskom, yang menyampaikan firman gak bisa ngeh untuk diterima sama jemaat. Jemaat ditanyai keluar, mau firman apa? Pokok gak oleh utang, susah saudara. Ya, peringatan itu semuanya di mana-mana ada. Terus bahkan ada orang yang ngomong, tadi pendetanya ngomong apa? Dilarang merokok. Loh ada tulisannya di Alkitab dilarang merokok. Dilarang merokok itu adanya di ruang ber-AC sama pom bensin. Di Alkitab tidak ada secara detail dilarang merokok. Gitu loh saudara. Nah oleh sebab itu kita jangan sampai miskom untuk terima semua info. Mungkin ada satu pertanyaan yang Anda simpan di benak Anda. Tapi tanyakan kepada gembala, tanyakan kepada mentor Anda. Atau mungkin Anda mau chat dengan yang pengkhotbah pun welcome. Tanya, supaya apa? Supaya tidak salah info. Jelas semuanya di sini? Berarti nanti nggak ada yang tanya ya sama saya. Ya,
Bapak Ibu, mari lakukan apa yang menjadi tugas kita. Ayat terakhir, Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Firman Tuhan sampai di sini kiranya boleh menjadi berkat. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, mari kita naikkan